Mako sedang ujian. Tapi, Pak Guru menoleh. Kenapa Mako mendesah? 消しゴム落としちゃったんですよ。 Pak Guru dengan senang hati mengambilnya di lantai. Melihat rencananya berhasil, Mako memberi isyarat kepada Doni. Doni langsung merobek bajunya dan meraung dalam keheningan. Ia naik ke meja untuk memamerkan ototnya yang kekar. Apa ini pentas binaraga? Tentu tidak, Ferguson. Di atas otot yang kekar itu ada contekan. Siswa bergegas mencatat jawaban. Takut ketahuan Pak Guru. Terus, Pak Guru kenapa lama sekali? Ia sedang mencari penghapus di lantai. Perhatikan, si jago nyontek. Mako adalah kembang sekolah. Ia melepas kacamatanya. Apa contekannya di kacamata? No, ia mencopot sebelah antingnya. Setelah melihat sekeliling, antingnya berubah menjadi kaca pembesar. Mako melihat contekan di kukunya. Contekan yang tak nampak, kini terlihat jelas. Mantap bos, apa dulu di kelasmu ada yang jago nyontek seperti Mako? Ini baru saja permulaan. Coba perhatikan, mata dua anak ini juling. Mereka memperhatikan baju si culun. Ternyata, baju si culun merupakan ilusi optik. Setelah mata dijulingkan baru kelihatan polanya. Benar-benar cerdik bukan? Coba kamu lihat elong di sebelahnya. Tak hanya memiliki contekan di baju. Ternyata, ia juga menyembunyikan contekan di matanya. Isinya rumus-rumus kecil. Selanjutnya, cara menyontek yang luar biasa. Sampai aku pun kaget, pensil itu bisa dibuka. Ada juga contekan di jari. Bahkan contekan teknologi tinggi di jam tangan. Semuanya nyontek. Rambutnya keriting. Rambutnya ini berisi contekan. Hanya dengan menariknya, dia bisa melihat contekan dengan mudah. Main api pasti kena api. Apakah aksi mereka tidak diketahui guru? Tentu saja, Pak Guru mengamati dengan teliti. Tapi, tidak menemukan apapun. Apa matanya rabun? Sebenarnya, setiap gerak-gerik mereka diawasi oleh 8 kepala sekolah melalui teleskop. Dengan marah, kepala guru masuk ke kelas. Tapi, Mako sedang mengamati kukunya. Ia tak sadar ada bahaya mendekat. Pak Guru berjalan ke arahnya. Lalu, kepala guru menjambak si keriting. Teman-temannya terkejut. Pria ini juga ketakutan. Sampai-sampai menelan penghapusnya. Sungguh apes si keriting. Ia difoto bak narapidana. Lalu dikeluarkan dari sekolah. Kepala guru berkata, kalau kamu komen 9.999 kali, maka akan diampuni. Si keriting berteriak, tekan like, bagikan. Aku belum pernah melihat cara menyontek macam ini. Seluruh tubuh Aoi digips. Ia digotong masuk ke ruang ujian. Kamu pasti mengira Aoi gila belajar. Tapi, tiba-tiba, dari dadanya keluar kamera pengawas. Yang bisa memindai kertas ujian. Di baliknya, ada kutu buku yang menerima foto. Dan menjawab dari jauh. Murid di ruang ujian langsung memakai earphone. Kutu buku membacakan jawaban. Perilaku siswa aneh, semuanya menutup telinga kiri. Pengawas sepertinya tidak tahu. Tiba-tiba, pengawas melihatnya. Tapi, ia ragu dan berjalan pergi. Penglihatannya buruk sekali, ya? Tapi, cara menyontek mereka bukan ini saja. Di ujian kedua, saat pengawas lengah, Aoi menekan remote, dan jawaban terpampang jelas di layar. Para siswa langsung menyalin jawaban bak kesetanan. Tiba-tiba, pengawas menoleh. Hal ini dilihat oleh Gatot Kaca. Ia segera memanggil Aoi. Tapi, Aoi masih asik menyalin jawaban. Ia tidak dengar. Di saat terakhir, siswa bekerja sama. Hais. Untung saja, di ujian ketiga, Mako melempar pesawat kertas saat pengawas lengah. Tiba-tiba, balon jawaban terbang. Kali ini, para siswa kesetanan, saat pengawas mendongak, balon ditarik pergi. Sedangkan di gedung seberang, segerombolan gadis memberi contekan. Dengan membentuk abjad, tahu ada yang salah. Mandor segera membetulkannya. Hampir saja ia pingsan karena kepanasan. Di atas langit masih ada langit. Kepala sekolah tahu mereka menyontek. Karena semuanya dapat nilai 100. Ia sangat kesal pada anak-anak malas itu. Demi mencegah mereka menyontek, ia akan mengawasinya sendiri. 1 hari sebelum ulangan, Mako melihat kertas soal ulangan. Ia ingin menghafalnya. Tapi, kepala sekolah datang.
Mako tak berdaya, dan menghancurkan kertas itu. Malamnya, Mako memanggil kawan-kawan. Aku kira mereka akan mencuri kertas soal. Ternyata, mereka pergi ke TPU untuk mencari kertas soal yang hancur. Mereka memeriksa dengan teliti, seperti mencari jarum di laut. Para siswa ini kurang kerjaan. Akhirnya, ada kemajuan. Pak Tua berteriak kegirangan, aku menemukannya. Setelah diperiksa, ternyata cincin Frodo. Tidak, aku hanya bercanda. Ia berhasil menggabungkan kertas soal. Si kutu buku bergegas menjawab. Mereka menghafal semalaman, tanpa tahu mereka masuk jebakan. Esok harinya, siswa bengong setelah kertas soal dibagi. Kertas soalnya kosong bolong. Aneh, di mana soalnya? Kepala sekolah tiba-tiba membuka layar. Soal ujian itu benar-benar baru. Ternyata, jahe tua memang lebih pedas. Siswa terkejut. Usaha mereka semalaman sia-sia. Parahnya lagi, kepala sekolah mengutus 8 pengawas. Sampai tidak ada kesempatan menyontek. Siapapun selamatkan mereka. Tinggal setengah jam lagi. Kertas ujian mereka kosong, seperti otak mereka. Pengawas dari tadi mules. Mereka memohon izin ke toilet, lalu bergegas meninggalkan ruangan. Rupanya para siswa juga licik. Mereka menyuap Pak Tua untuk menaruh pencahar di makanan pengawas. Kini sisa kepala sekolah saja. Di luar, ada penembak jitu yang membidikkan laser ke kepala sekolah. Ia menekan pelatuk. Laser ditembakkan ke kepala sekolah. Ia tidak merasa ada yang aneh di belakangnya. Siswa saling memandang. Laser tersebut membentuk huruf. Para siswa bersemangat lagi. Tak lama, jawaban soal dipantulkan di dinding. Mereka segera menyalin tanpa henti. Kepala sekolah kebingungan. Kenapa tiba-tiba mereka bisa menjawab? Mustahil mereka menyontek. Hampir semua siswa selesai menjawab. Kepala sekolah tak tahan lagi dan memeriksa alat tulis mereka. Tapi, tidak ada. Ia mencari di rambut Awei. Juga tidak ada. Kepala sekolah yang sangat marah memeriksa kolong meja dan alas sepatu. Tidak ada tanda-tanda contekan. Saat kepala sekolah mendongakkan kepala, ia seperti tahu sesuatu. Saat ia menoleh, di dinding tidak ada apa-apa. Akhirnya waktu ujian habis. Kepala sekolah yang kesal hanya bisa meminta siswa tinggal di kelas, lalu memeriksa pakaian dan tas mereka. Hasilnya nihil. Hampir saja ia menangis karena kesal. Ia main game untuk menghibur diri. Tapi, ia menyenggol botol kimia. Hasilnya bisa ditebak. Ia gosong. Sambil mengomel, ia pergi meninggalkan sekolah. Semua siswa berpikir mereka mendapat nilai 100. Tapi, ujian kali ini dianggap hangus. Karena semua jawaban soal nomor 5 salah. Akhirnya, semua siswa tinggal kelas. Film ini adalah hiburan semata. Jangan ditiru. Jangan menyontek kalau tidak mau tinggal kelas seperti mereka.